Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Semoga hari ini kita semua sehat dan juga tetap dalam suasana bersyukur atas kebaikan Tuhan untuk kita hari ini. Kita hari ini akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu 12 September, hari Minggu biasa ke-24. Kita akan mendengarkan Injil suci menurut Markus, bab 8 ayat 27 sampai dengan 35. Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, tadi dalam Injil kita mendengar bagaimana Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah dia itu menurut orang-orang. Dan para murid mengatakan, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang seorang dari para nabi. Dan mendengar jawaban itu, ya Yesus merasa bahwa okelah, bahwa murid-murid sungguh mendengarnya apa yang dikatakan orang-orang. Tapi Yesus ingin tanya juga kepada mereka, menurut kamu aku ini siapa? Menarik Bapak Ibu saudara-saudari, dalam bimbingan Roh Kudus itu Petrus mengatakan tadi, engkau adalah Mesias. Dan ketika Petrus mengatakan itu, dalam Injil dikatakan bahwa Yesus melarang murid-muridnya untuk memberitahukan kepada orang bahwa dia adalah Mesias. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa ya? Oh, tentu kita bisa mengira pasti ada persoalan di sini ya. Ya, Yesus sih senang bahwa muridnya yang diwakili Petrus mengatakan dia adalah Mesias. Tapi Yesus mengerti kok bahwa yang dikatakan sebagai Mesias itu belum sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan Yesus tentang isi dari Mesias itu. Oleh karena itulah dia melarang murid-muridnya dengan keras untuk menceritakan bahwa dia itu adalah Mesias. Nah, untuk menjembatani masalah ketidakpahaman murid-murid itu, lalu Yesus dengan terang-terangan, dengan terus terang dikatakan mengajar murid-muridnya tentang isi Mesias itu. Dia mengatakan ya, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam dan ahli Taurat, lalu dibunuh
dan bangkit sesudah 3 hari. Waduh, Petrus kaget sekali mendengar itu ya. Lalu dia dikatakan tuh menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Dan Yesus berpaling kepada Petrus, "Enyahlah engkau iblis, bukan apa yang dipikirkan Allah yang dipikirkan, tapi yang dipikirkan manusia." Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Yesus juga memberi nasihat kepada kita semua bahwa setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, ya tentu sebagai manusia kita juga kalau ditanya kenapa kamu mau menjadi Katolik, ya pasti tidak mencita-citakan mau hidup menderita toh. Tapi kita semua menyadari bahwa selama kita masih di dunia ini, ya penderitaan, sakit, penyakit itu adalah juga bagian dari kehidupan kita. Dan kita juga harus dapat menghayatinya dalam tatanan iman kita kepada Kristus. Bahwa penyakit, kesusahan, kesulitan itu juga menjadi bagian dari penghayatan iman kita. Kita percaya Kristus bukan hanya pada saat kita senang, tapi juga kita mampu juga bertumbuh berkembang dalam iman, terutama dalam saat-saat kita mengalami situasi yang tidak kondusif dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.